Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk bisa bersama-sama menikmati berkat-Nya melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripada-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang kemudian kita akan renungkan bersama dari surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Tesalonika, pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi kebenaran firman Tuhan yang akan kita perhatikan di dalam pembacaan kita di sini, paling tidak kita mendapatkan ada nasihat untuk hidup kudus di dalam Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Hidup di dalam kekudusan dengan sungguh-sungguh. Di dalam pembacaan kitab 1 Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat 13, di sana kita diingatkan bahwa Dia menguatkan kita agar supaya kita hidup tidak bercacat dan hidup kudus. Jadi di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 sudah diingatkan bagaimana kerinduan yang Allah kehendaki berlaku di dalam kehidupan setiap orang percaya. Hidup tidak bercacat, hidup di dalam kekudusan. Dan itu yang kembali dinasihatkan kepada jemaat pada saat kita menyaksikan di dalam pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita perhatikan bahwa akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, supaya kamu berkenan kepada Allah. Bagaimana kamu harus hidup, supaya berkenan kepada Allah. Kami menasihatkan, kami mengingatkan, kami minta kepada kamu, jemaat Tesalonika, agar supaya kamu hidup seturut dengan rancangan Tuhan, agar berkenan kepadanya. Jadi di dalam ayat 1 pasal 4 ini, diberikan penekanan bagaimana supaya jemaat boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Sebenarnya dalam bagian ini, Rasul Paulus tinggal mengulang kembali tentang nasihat tersebut, yang dia sebutkan bahwa kamu sudah menuruti hal tersebut. Kamu sudah melakukan tindakan yang benar supaya berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang diinginkan di sini diingatkan lagi adalah supaya kamu lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sudah lakukan dan lakukan lagi lebih bersungguh-sungguh. Ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi ada nasihat yang kita temukan juga berhubungan dengan nasihat di dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga yang diingatkan kamu masing-masing mendapatkan atau memiliki seorang istri dan hidup di dalam pengudusan, hidup di dalam penghormatan. Keluarga yang dibentuk oleh rancangan Tuhan menjadi satu lembaga
kekristenan, menjadi suatu lembaga dalam kekeluargaan yang dibentuk oleh Allah sendiri, disebutkan supaya kamu hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. Kita dapat menunjukkan diri bagaimana kehidupan keluarga ini benar di mata Tuhan dan menjadi suatu kehormatan bagi orang lain. Menjadi penghormatan. Kamu hidup di dalam kekudusan. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Hiduplah di dalam kekudusan. Baik secara pribadi maupun hidup di dalam keluarga. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dituntut untuk hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. Sehingga tidak ada celah, tidak ada suatu kekuatan atau upaya dari bagian lain, kelompok lain yang berupaya untuk meneror keberadaan keluarga karena kehidupan keluarga itu tidak kudus, kehidupan keluarga itu tidak menjadi suatu yang dapat dihormati oleh orang lain. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika mengingatkan bahwa supaya berkenan kepada Tuhan, maka nasihat yang diinginkan di sini adalah hiduplah di dalam kekudusan. Kamu memang benar-benar sudah melakukan itu sebelumnya. Tetapi dia mengharapkan itu dilakukan secara terus-menerus. Lakukan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi bagian kedua yang kita perhatikan di sini, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya hidup di dalam kekudusan, tetapi juga diingatkan ada hawa nafsu yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah, kiranya itu tidak terjadi lagi di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Supaya orang-orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Jangan memperlakukan keluarganya dengan tidak baik. Perlakukanlah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, anggota keluarga yang ada di dalam kekudusan, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan berkata bahwa Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita. Allah memanggil setiap orang percaya. Allah memanggil setiap keluarga Kristen untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penghormatan. Karena Allah menginginkan kita boleh menjadi berkat, menjadi teladan kepada banyak orang melalui kesaksian hidup kita. Ayat yang ke-8 di sana diingatkan bahwa karena siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan roh-Nya yang kudus kepadanya. Jadi siapa yang menolak nasihat yang disampaikan ini, nasihat hidup di dalam kekudusan, dia bukan menolak manusia, tetapi dia menolak Allah. Karena Allah menghendaki setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, setiap keluarga Kristen hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penghormatan. Allah sudah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan penebusan, mendapatkan keampunan dosa, dan mendapatkan jaminan keselamatan bahwa dia memiliki kehidupan yang kekal. Ada tempat yang kekal yang disiapkan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu di sorga. Sorga adalah tempat yang kudus, sehingga setiap orang yang mau ke sana, yang mau ke sorga, dia harus melewati proses pengudusan, penyucian, dan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah menyucikan kita, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Namun sementara kita masih hidup di dalam dunia ini, ada kehidupan praktis kita yang dituntut supaya kita hidup di dalam kekudusan. Hendaklah kita hidup di dalam kekudusan dan di dalam penghormatan, karena Allah menghendaki kita hidup berkenan kepadanya. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, dalam pembacaan kita di sini, paling tidak kita dapat menarik pemahaman, menarik pembelajaran bahwa untuk hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita diminta untuk hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan menghendaki setiap orang percaya hidup berkenan di hadapannya, hidup di dalam kekudusan. Marilah kita hidup dalam kekudusan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih ada kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.